Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah khasiat ganda baptisan. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Petrus 3:20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Kemudian dalam 1 Petrus 3 ayat 21 dikatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh khasiatnya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. 1 Petrus 3:20 juga berkata, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudara-saudari, Rasul Petrus memberitahu kita, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Saudara-saudari, saya menekankan pada perkataan firman Tuhan yang berkata, diselamatkan melalui air bah. Air adalah satu tanda, corak, atau seperti yang dikatakan dalam kalimat selanjutnya, tentang adanya kiasan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Melalui kebangkitan Yesus Kristus, jelas sekali Petrus sangat yakin kita diselamatkan melalui baptisan. Sama seperti dia percaya Nuh diselamatkan melalui air. Ingatlah, saya tidak mengatakan dilahirkan kembali. Saya juga tidak mengatakan terlepas dari neraka atau terlepas dari dosa. Kita harus jelas bahwa yang sedang kita bicarakan perihal diselamatkan. Saudara-saudari, di sini kita melihat dengan jelas. Kita mau memahami maksud Petrus. Mari kita sekali lagi kembali kepada sumber perkara yang kita bicarakan, yaitu kitab Kejadian pasal 6-8. Makna gambar ini sangat dalam. Kita nampak bahwa pada hari Nuh, dunia telah rusak seluruhnya. Bumi asalnya adalah ciptaan Allah. Namun begitu dosa terbawa masuk, keadaan bumi terus berkembang sampai keadaan tidak bisa ditolong lagi. Mereka hanya bisa dihakimi dan dimusnahkan. Karena itu Allah berpesan kepada Nuh untuk membuat bahtera, membawa seisi rumahnya dan semua makhluk ciptaan ke dalamnya. Kemudian datanglah air bah. Saudara-saudari, air bah merendam semua gunung tinggi di seluruh kolong langit. Melalui bahtera mereka melampung tinggi dari bumi. Lalu mati, binasalah segala yang hidup, termasuk manusia, ternak, semuanya binasa. Hanya yang melampung di atas air yang beroleh selamat. Di sini yang penting bukan mereka terlepas dari air bah sehingga tidak terbenam. Saudara-saudari, itu bukan titik beratnya. Bagi kita, titik berat yang sesungguhnya adalah hanya merekalah orang-orang yang keluar dari sistem perkara yang rusak, yaitu dunia yang terendam di bawah air. Yang keluar pasti hidup, yang tertinggal di dunia pasti binasa. Namun diselamatkan berarti keluar, bukan hasil dari keluar. Saudara-saudari, perhatikanlah, perbedaan ini sangat besar. Diselamatkan dalam esensinya adalah saat ini keluar dari sistem milik iblis yang ditentukan akan binasa. Kemudian Petrus pun melanjutkan, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga
sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudara-saudari, Allah telah menetapkan putranya berada di atas segala sesuatu, dan supaya semua kuasa takluk kepadanya. Allah yang mampu melakukan ini sangat mampu membawa saya, baik tubuh maupun jiwa, ke dalam ruang lingkup yang lain. Saudara-saudari, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 4a. Saudara-saudari, dipandang dari sudut ini, dikuburkan dalam kematian membicarakan kesudahan yang dahsyat. Sejarahku dalam Adam sudah berakhir dalam kematian Kristus. Sebab itu, ketika aku meninggalkan upacara penguburan itu, aku bisa berkata, diriku sudah tamat. Saudara-saudari, namun tidak hanya ini. Puji Tuhan, masih ada aspek yang lain. Karena Kristus telah dibangkitkan, maka ketika aku keluar dari air, aku bisa hidup dalam corak hidup yang baru. Saudara-saudari, dua khasiat ganda salib ini juga tersirat dalam perkataan Roma pasal 6 ayat ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dalam kalimat ini juga menyiratkan dua aspek baptisan. Saudara-saudari, dibaptis adalah dibaptis ke dalam dua hal ini. Pertama, kita dibaptis ke dalam kematiannya. Ini adalah fakta yang besar. Apakah cuma ini saja? Tidak. Kedua, ayat ini juga mengatakan kita dibaptis dalam Kristus. Dibaptis ke dalam kematian Kristus adalah mengakhiri hubungan kita dengan dunia ini. Tetapi dibaptis ke dalam persona Kristus yang hidup ini kepada ras baru adalah membukakan bagi kita perkara dunia yang sama sekali baru. Saudara-saudari, puji Tuhan. Baptisan bukan saja untuk membersihkan kenajisan jasmani kita dari dosa iblis dan dunia, tetapi juga menjadikan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudari, menjadikan kita layak masuk ke dalam alam yang baru yang adalah diri Kristus itu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas keselamatan yang sempurna yang Engkau berikan melalui baptisan. Tuhan Yesus, bawa aku mengalami realitas keselamatan-Mu yang sempurna ini. Tuhan Yesus, melalui pekerjaan salib-Mu di dalam hidupku manusia lamaku ini, sejarah lamaku dalam Adam telah dikubur. Dan melalui pekerjaan salib-Mu juga, aku dibangkitkan menjadi ciptaan baru. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai roh kita sekalian.